orang misalnya bisa meremehkan orang terdekatnya, misalnya istrinya atau siapa gitu dengan sikap perendahan ya, perendahan ya, mengata-ngatain apa yang bisa berbekas kepada aspek fisik. Tapi juga saya menyaksikan orang yang ditampar ya, dihajar gitu oleh orang terdekat. Oh, banyak, itu banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Jajang Jahroni Channel. Kali ini saya di kediaman sahabat saya. Saya panggilnya apa ya? Neng aja. Neng Dara ya. Neng Dara Afia, Dr. Neng Dara Afia, aktivis perempuan. Kemudian dia juga alumni Ciputat ya, S1 di Ciputat. Alumni Cipasung ya? Berapa tahun di Cipasung? 3 tahun SMA. 3 tahun SMA ya. Aslinya dari Labuan Pandeglang. Labuan Pandeglang, kemudian ke Cipasung, kemudian ke Ciputat. Kemudian S2 di UI ya? UI, S3 juga. Kebanyakan menulis tentang perempuan, feminisme ya? Ya, perempuan dan Islam. Perempuan dan Islam. Karyanya banyak, buku-bukunya berapa biji buku yang udah ditulis? Buku utuh, ya buku utuh itu 3. Buku yang tim itu lebih dari 15 mungkin. Oke. Dan dia juga malang melintang di lembaga negara, di Komnas Perempuan. Tahun berapa? Tahun 2007, 2010, 2010 sampai 2014. Oke. Sekarang dia mengajar di UNU, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kemudian juga mengajar di FISIP UIN. Ya, FISIP UIN. Mengajar apa? Teori sosiologi modern dan klasik serta metode penelitian kualitatif. Oke. Kita ngobrol apa nih? Agenda ngobrolnya banyak sekali ya, dan menarik ya. Tapi kita harus batasi. Apa kira-kira isu yang saya lihat di Facebooknya itu ke Ternate, ngapain sih itu? Ya? Saya sekarang kan anggota Dewan Kebijakan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang bekerja di seluruh provinsi di Indonesia. Oke. Nah, misalnya kayak ke Ternate kemarin, ke Maluku Utara ya, sebenarnya di dalam konteks bekerja. Untuk akreditasi di kota provinsi. Ya. Baru tahun ini tuh baru daring ke 3 daerah, bulan kemarin barusan ya. Ke Maluku Utara, ke Bali, sama ke Lampung. Mengakreditasi apa? PAUD ya? Pendidikan anak usia dini ya? Anak usia dini. Ada berapa ribu itu? Jumlahnya tidak tahu persis ya, lupa. Tetapi setiap PAUD itu setiap desa harus ada satu PAUD. Kebijakan Presiden Jokowi itu seperti itu. Oke. Jumlah desa berapa? Wah, itu berapa ya? Nggak tahu saya jumlah desa. Ratusan ribu ya? Ratusan ribu. Jadi pendidikan yang paling banyak di Indonesia itu ya PAUD. PAUD ya. Terus selain ke Ternate kemana lagi? Biasanya tuh ya setiap tahun saya selalu berjalan ke berbagai kota provinsi ya. Mulai dari Papua sampai Aceh, mulai dari... Pokoknya semua provinsi provinsi sudah. Dan beli pernak-pernik. Ya inilah yang ada di rumah. Yang ada di rumah ya? Semua itu pernak-pernik hasil perjalanan. Iya. Luar biasa, rumahnya sangat nyaman ya? Alhamdulillah. Kalau nyaman tuh katanya nggak ada jinnya. Tetapi sebenarnya keliling Indonesia itu saya tuh mulai
sejak bekerja dulu saya staf ahli di Litbang Departemen Agama. Zamannya Pak Ato Muzhar sama Pak Johan Effendi. Keliling ya? Saya keliling, sudah keliling ya, di usia-usia 30-an lah. 30-an itu saya sudah keliling Indonesia sampai ke satu kota di Kalimantan itu, sampai ke pelosok-pelosok gitu. Itu usia 30. Bukan di kota provinsi aja? Waktu di Balitbang tuh ke pelosok-pelosok malahan. Sepelosoknya kayak apa itu? Waduh, sampai yang namanya kami ke satu kota di semua perbatasan saya sudah ya. Perbatasan Timor Leste sama Timor Selatan ya, TTS di NTT, perbatasan Papua sama Papua New Guinea, perbatasan Aceh dengan Malaysia, itu saya semua perbatasan itu sudah. Bahkan pernah melakukan penelitian tentang Entikong sudah hampir semua sudah ya, perbatasan itu ya. Luas sekali Indonesia ya? Hah? Ya Allah. Enggak, kalau Neng, Anda itu kalau jalan-jalan hanya sekedar ke kota provinsi ya enak lah, naik pesawat, terus ke hotel, terus ketemu orang bla bla bla. Memang. Tapi kalau saya pernah penelitian di Kalimantan Timur ya, itu naik klotok lah. Speedboat. Ya, klotok ya. Itu ke sana gitu, itu baliknya itu 2 hari kemudian. Neng, nah kemarin di masa pandemi ini saya naik speedboat dari Ternate ke Tidore. Oke. Jadi kantor provinsi yang terkait dengan pendidikan PAUD ini adanya di Tidore. Nah saya naik speedboat itu dari Ternate ke Tidore itu. Gitu. Berapa lama naik speedboat? Setengah jam sih. Setengah jam. Tapi intinya sih ya, memang Indonesia ini, aduh, jangan bayangin Jakarta deh, gitu jangan bayangin Jawa. Ada satu wilayah yang lebih indah lagi, seperti kalau kita ke New Zealand itu kotanya itu seperti New Zealand ya, itu namanya Luwuk Banggai. Luwuk Banggai. Di Sulawesi Tenggara ya, Luwuk Banggai. Saya pernah ke sana lah pokoknya. Kayak begitu tuh indah sekali gitu. Kalau kita ke Halmahera, aduh indah sekali, gitu indah banget. Apa lautnya, apa-apanya nih? Alamnya dan lautnya. Ya? Alamnya, lautnya, ya Allah, pokoknya tuh luar biasa. Alamnya, lautnya, makanannya ya? Makanannya. Saya kalau kerja keluar itu selalu saya nikmati, selalu. Tahap langkah demi langkah tuh saya selalu sebenarnya menikmati keindonesiaan aja ya. Menikmati keindonesiaan. Menikmati kulinernya gitu? Menikmati, pertama-tama tentu saya mencari teman yang ada di daerah tersebut ya. Kontak person. Kebetulan kan rekam jejak saya selalu memulai bekerja itu di level nasional. Pasti punya teman ya gitu kayak begitu. Jadi di berbagai daerah itu saya mengengage-kan diri ke teman-teman yang ada di berbagai. Baru dari situ tuh diantar ke kuliner mana gitu, ke daerah wisata yang mana, produk kebudayaannya apa, misalnya kayak gitu tuh menarik sekali. Menarik ya? Menarik banget. Tenunnya gitu ya? Tenunnya. Ini bajunya nih tenun mana? Iya, ini kalau ini Kalimantan Tengah. Nah, kalau melihat baju saya, pasti baju saya itu baju-baju yang produk dari berbagai etnik pulau gitu kita. Ya? Kalimantan Tengah. Hampir. Kalungnya itu? Kalung? Kalau ini NTB kan? Hah? NTB. NTB. Iya, ini NTB. Terus? Ini NTB. Oke. Pokoknya pernak-pernik, segala hal. Aduh, bangga banget. Baduy ada? Baju ada. Ada. Baju. Itu perlu diperkenalkan ya? Banget. Ya? Jadi saya kok bangga sekali ya dengan negara kita gitu ya? Bangga luar biasa. Bangga kekayaan kulinernya luar biasa. Kalau kuliner suka apa nih? Kuliner? Ya. Yang utama ya. Ikan itu di semua pesisir ada. Terutama misalnya kalau masakan tuh Manado. Ya. Suka Manado, ikan. Terus kemana-mana pasti saya nyari ikan. Gitu. Karena negara kita adalah negara laut.
separuh laut ya. Jadi produksinya adalah produksi ikan. Gitu. Terus? Habis ikan, sayur. Sayur apa? Sayur apa saja kalau sayur. Saya bisa masak. Gitu. Suka masak? Suka. Sampai PRT saya kebingungan karena kok katanya masakannya tuh cerdas gitu, variatif. Oke. Ya. Ya, kalau ke Indonesia Timur tuh ikan ya. Ikan. Separuh negara kita itu sebenarnya kan laut, ya, pesisir. Termasuk di tempat saya ya, di Labuan. Tempat saya Labuan tuh kami punya tradisi makan itu ya sama ikan. Terutama ikan tenggiri ya. Yang namanya makan itu ya sama ikan gitu. Bukan sama tempe, bukan sama tahu, tapi ya sama ikan. Betul. Gitu. Saya kalau ke daerah barat itu, ke pantai-pantai itu, orang menjual ikannya banyak sekali. Banyak makanan kuliner kita itu dibuat sebenarnya makan ikan gitu. Mungkin karena alasan tertentu di Jawa terutama ya, itu kemudian beralih ke daging. Iya. Ya kan? Gimana ceritanya itu? Misalnya kayak Cirebon kan kotanya pantai itu. Tapi di sana yang terkenal itu kan ini empal gentong, daging. Kan? Ada blakutak di situ segala macam kan? Iya. Ada masa ketika orang kemudian beralih gitu ke daging. Ke daging. Kalau di tempat saya di Labuan enggak, memang ikan. Makanya produk kuliner utamanya adalah otak-otak. Dan otak-otaknya itu enak banget. Gitu ya? Nggak ada banding. Labuan. Saya nggak pernah kayak nyobain otak-otak Labuan. Otak-otak. Gitu ya? Yang utama. Asli banget ikannya. Nantilah kalau ke Labuan beli otak-otak. Neng, ini kegiatan kamu nih selama berapa tahun ya? Sejak mahasiswa ya? 90. Sejak mahasiswa. Bukan. Setelah mahasiswa. Ya kan, berkarir sebagai aktivis lah ya? Ya enggak. Pertama setelah lulus ya, S1 di Fakultas Usuluddin, saya tuh bekerja di penerbit satu grup dengan Tempo Graffiti. Jadi saya bekerja di penerbit Graffiti ya, karena sejak mahasiswa mungkin Jajang tahu ya, minat utama saya itu menulis. Ya. Dulu waktu mahasiswa juga aktifnya itu bukan di politik kampus, tetapi di dalam dunia tulis menulis. Ya. Saya ingat sebesarnya Fikri ya, semester 6 itu saya sudah diminta narasumber itu di Fakultas Usuluddin, menjadi panel dengan narasumber dari Belanda. Padahal saya belum lulus S1, tapi saya dipaksa dalam tanda petik ya oleh dekan pada saat itu untuk menjadi narasumber yang saya bilang saya nggak bisa gitu ya, bukan tandingan saya gitu. Kalau bahasa sekarang bukan apple to apple. Tapi dekan waktu itu meyakinkan saya, enggak, Neng bisa gitu. Neng bisa menjadi narasumber kayak gitu. Dan alhamdulillah ya bisa gitu ya, kayak begitu. Nah, dari situ setelah lulus saya terus bergerak dalam dunia keilmuan ya. Ya pertama-tama saya bekerja di Graffiti sebagai editor ya. Tapi setelah itu terpanggil dalam dunia aktivisme ya. Saya sebenarnya bersama Gus Dur di PBNU. Waktu itu saya menjadi sekretaris Lajnah Ta'lif wan Nashr ya LTN. Belum lulus saya waktu itu, dan juga menjadi redaktur pelaksana Warta NU sebelum lulus tahun 89-an ya, menjadi redaktur pelaksana. Waktu itu pemerintahnya Mas Arifin Junaidi, saya redaktur pelaksananya ya, staf redaksinya Ulil Absor, Saifullah Yusuf ya, dan beberapa teman NU yang lain yang kami sekarang itu pisah gitu. Ada yang di dunia keilmuan tapi ada dalam gelombang politik gitu ya, kayak begitu. Sampai selesai, sampai Gus Dur selesai menjadi ketua Tanfiziyah. Saya masih tetap LTN, Lajnah Ta'lif wan Nashr, karena pada waktu itu dunia aktivisme ya begitu kuat dan memanggil kita di hadapan pada
sistem negara yang otoritarian di masa Soeharto gitu. Saya juga aktif di NGO ya, di di LSM. Waktu itu P3M, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Tapi pada sisi lain saya bergabung dengan gerakan perempuan, namanya tuh Solidaritas Perempuan. Jadi dia kelompok sekuler ya, organisasi sekuler. Aktivisme itu terus saya jalani sampai 98. Aktivisme itu. Tapi pada saat yang sama saya di Litbang Agama sebagai staf ahli ya, sebagai staf ahli terlibat di dalam berbagai penelitian gitu ya. Yang kemudian di masa reformasi saya ke Komnas Perempuan gitu. Saya ke Komnas. Jadi pertama anak sulung reformasi itu adalah Komnas Perempuan. Gitu. Jadi lembaga yang pertama kali berdiri di masa reformasi itu adalah Komnas Perempuan di masa B.J. Habibie. Dan pada saat itu saya di Komnas Perempuan. Ya. Periode. Jadi tertarik dengan aktivisme itu sejak kapan itu? Tertarik sebenarnya sejak saya sadar aja sebagai manusia ya. Gitu ya? Jadi sejak SMP itu saya aktivisme dalam pengertian gini, Neng. Kita berhadapan dengan kekuasaan yang sangat korup gitu kan? Iya. Soeharto Waktu zaman Soeharto otoritarian, otoriter gitu kan. Terus? Itu dimulainya, pertanyaan Jajang kan kapan dimulainya ya? Kapan terpanggil? Itu sejak mahasiswa. Mahasiswa ya? Sejak mahasiswa. Saya aktif di Formaci. Di Formaci itu kaya waktu itu dengan bacaan-bacaan kritis. Ya. Bacaan-bacaan kritis yang memungkinkan saya juga sangat kritis terhadap berbagai dalam tanda petik kezaliman ya gitu. Saya kira nurani kita terpanggil gitu ya. Nurani saya tuh peka pada apapun ya terhadap kezaliman itu gitu dan saya nggak bisa diam dengan gitu. dengan berbagai bentuk kezaliman dimanapun. Apa ini peristiwa yang membuat nurani Anda itu betul-betul tersentak gitu? Pertama-tama adalah penindasan perempuan terhadap laki-laki, penindasan laki-laki terhadap perempuan, yaitu membuat saya mula-mula peka ya. Saya ingin mencontohkan di dalam keluarga saya aja, nggak usah jauh-jauh ya. Saya melihat beban ibu saya itu lebih besar daripada ayah saya ya. Beban itu misalnya anak ibu saya itu 4, ibu saya itu guru yang juga harus dan guru yang mengasuh santri ya. Santri yang cukup banyak gitu. Nah itu tuh semua tuh dihandle sama ibu itu. Mulai dari urusan memastikan ayah saya makan apa, berpakaian apa, anak-anaknya itu sekolah atau tidak, belajar dengan baik atau tidak, santri itu ngaji atau tidak, itu semua ibu saya gitu. Dan ayah saya itu seperti tahu beres saja. Gitu ya? Pagi-pagi. Itu nurani saya ini ya, gitu ya? usik gitu. Ini ada yang salah. Gitu. Mi, mana kopi? Gitu ya? Mi, kopi mi gitu. Kopi sudah terhidang. Sarapan sudah terhidang gitu ya, kayak begitu. Semua tuh sudah terhidang. Nanti ayah saya baca koran misalnya gitu, semua terhidang. Sementara ibu saya pas bangun tidur itu dia sholat subuh memastikan ini santri ngaji atau enggak setelah subuh gitu ya. Anak-anaknya mandi atau enggak gitu kayak gitu. Suaminya bajunya sudah disediakan atau tidak kayak begitu. Nah berangkat itu sudah berangkat karena ngajar, berangkat ke sekolah mengajar murid itu sudah dalam kondisi yang letih gitu. Sudah banyak pekerjaan yang dilakukan di rumah. Nah sementara ayah saya kalau bekerja di luar dalam kondisi yang dalam kondisi yang tenaganya itu masih utuh, baru keluar kayak begitu. Itu yang saya ada yang keliru di dunia ini ya terhadap perempuan gitu. Gitu. Anda melihat sendiri ya, ada ketimpangan gitu mengalami sendiri sebagai anak perempuan tertua ya. Gitu. Mengalami sendiri. Jadi sebelum saya menyaksikan orang lain gitu, justru yang pertama-tama saya mengalami sendiri di dalam keluarga saya. Ayah Anda kan cari nafkah di luar. Ibu saya cari nafkah. Duit. Ibu saya cari nafkah juga. Gitu. Jadi ibu saya pegawai negeri, ya. Pegawai negeri, ibu saya pegawai negeri memastikan harus ngajar, misalnya kayak begitu. Dan juga ibu saya itu menambah
kekurangan gajinya sebagai pegawai negeri itu dengan berdagang ya, berdagang gitu, kayak begitu. Bisnis lah, bisnis. Jadi sama-sama cari nafkah gitu ya? Sama-sama. Bahkan karir ayah saya, penopang utamanya itu adalah ibu saya. Ayah saya selain ulama ya, tapi juga sebagai politisi kan gitu. Nah, untuk memastikan menang di dalam berbagai pemilu, ayah saya 35 tahun jadi anggota DPR, ya. 35 tahun ya, lama banget. Nah, itu apa namanya? Tonggak utama pemenang karir ayah saya itu ibu saya. Gitu. Apa namanya yang memastikan Yang elektabilitasnya ibu-ibu majlis taklim kayak begitu ke murid-muridnya semua. Tapi kan kalau dalam dunia Sunda gini Neng, ayah itu tunggul wibawa, ibu tunggul rahayu. Kewibawaan itu ada pada laki-laki, ya kan? Ya. Sementara perempuan itu tunggul rahayu, kebahagiaan. Gitu. Jadi kalau misalnya ayah kita meninggal, itu wibawanya jatuh itu semuanya. Karena dia wibawa, keluarga itu nggak berwibawa lagi, kehilangan wibawanya gitu. Jadi perpaduannya seperti itu. Itu ada pepatah Sunda seperti itu, Neng. Tidak keberatan dengan kearifan lokal dalam tanda petik ya. Tidak keberatan dengan kearifan lokal itu gitu. Tetapi yang saya itu miris itu beban yang jadi harusnya ayah Anda nih kalau bisa ya nyetrika juga gitu. Enggak harus begitu karena ada ada yang melakukan itu. Tapi misalnya ya untuk makan misalnya gitu. Misalnya kayak begitu ya. Untuk makan ngambil sendiri. Ngopi ya bikin sendiri gitu kan. Ngopi bikin sendiri atau misalnya kalau sore-sore begini gitu jendela atau itu bisa ditutup sendiri gitu. Itu karena ayah saya lahir dari tradisi ulama besar ya, yang keluarganya semua tuh dilayani. Patriarki lah ya. Patriarki banget. Jadi demikian pula kakak ayah saya itu perempuan. Dia juga biasa dilayani seperti itu gitu. Kayak begitu. Jadi jadi ayah saya itu dari ulama besar di Rangkas di Lebak ya, namanya Kiai Haji Ali Akbar. Nah itu besar di dalam tradisi dilayani oleh para santri. Gitu ya. Gitu, Tapi semua dunia tradisional begitu, Neng. Nah itu yang saya sejak punya kesadaran itu tuh ada yang salah. Apa salahnya sih ya laki-laki bikin kopi gitu ya? Apa salahnya misalnya gitu ya? Bikin teh sendiri. Bikin teh sendiri misalnya kayak begitu ya. Atau misalnya mungkin membantu mengasuh anak misalnya kayak itu nggak pernah terjadi sama ayah saya. Gitu ya. Jadi ayah itu begitu berwibawanya. Kami justru merasa sangat dekat itu setelah sudah dewasa ya. Sudah dewasa, ayah saya menempatkan saya itu sebagai justru menjadi tameng gitu, menjadi tempat curhat. Oh. Terus kalau ini Neng, Anda ngelihat ketimpangan ya di keluarga Anda ya, itu berbekas betul ya. Terus pas keluar hal yang sama terlihat juga kan gitu. Ya, apalagi di luar. Keluarga saya keluarga terpelajar, keluarga terpelajar santri saja seperti itu gitu. Saya tidak bisa membayangkan di luar, terutama KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga itu tinggi sekali gitu. Yang saya ingin gitu ya, saya memimpikan ponakan-ponakan saya, anak-anak dari adik saya jangan mengalami situasi ini gitu. Dan orang lain segenerasinya gitu jangan mengalami situasi ini gitu kayak. Jangan mengalami situasi apa yang saya alami gitu ya kayak gitu. Kalian harus menjadi manusia merdeka, perempuan yang merdeka, yang kalian punya imajinasi apa saja itu juga merdeka, mau menjadi apa saja juga merdeka gitu ya. Karena kita tuh sudah diberikan bekal yang cukup oleh Allah ya. Kekuatan akal, kekuatan ruhani, kekuatan fisik. Nah, kalau kita tidak optimalkan itu tidak menjadi bagian dari sikap kita bersyukur gitu kepada Allah. Neng, di dunia luar peristiwa apa yang pernah Anda lihat dan begitu
luar biasa gitu membekas di diri Anda tentang ketimpangan ini? Tentang ketimpangan ini ya. Khususnya di Indonesia atau di selain Di luar, keluarga? di luar. Bukan di luar, bukan di keluarga ya, tapi di luar Anda udah keciputat ngelihat dunia kan. Apa? Yang yang paling membekas ya adalah apa ya namanya tuh kekerasan ya terhadap perempuan ya. Kekerasan terhadap perempuan gitu. Orang misalnya bisa meremehkan orang terdekatnya misalnya istrinya atau siapa gitu dengan sikap perendahan ya, perendahan ya mengata-ngatain apa yang bisa berbekas kepada aspek fisik. Tapi juga saya menyaksikan orang yang ditampar ya, dihajar gitu oleh orang terdekat. Banyak, itu banyak sekali. Dan waktu saya di Komnas Perempuan itu ya mereka datang ke Komnas Perempuan ya, orang-orang yang mengalami KDRT itu gitu ya, kayak begitu gitu. Dan banyak lagi sih. Dan Anda terlibat dalam penyusunan undang-undang KDRT ini? Saya ikut. Jadi di era reformasi ini saya terlibat ya di dalam penyusunan draft karena itu dikeluarkan oleh Komnas Perempuan yang diajukan ke DPR ya, dan itu lulus. Termasuk juga Komnas Perempuan dan saya terlibat di dalamnya secara intens menyusun naskah tentang rancangan undang-undang kekerasan seksual yang sekarang ini sedang rame gitu. Sebab begini Jang, problem masyarakat dunia sekarang ini yang saya identifikasi itu setidaknya ada 3 ya. Satu soal kekerasan seksual ya terhadap perempuan. Yang kedua soal intoleransi beragama ya. Yang ketiga soal lingkungan hidup sebenarnya. Soal lingkungan hidup. 3 problem dunia itu yang saya kira harus menjadi perhatian kita semua. Gitu. Saya terlibat di dalam yang paling intens saya terlibat pada 2 hal itu ya, kekerasan seksual dan problem intoleransi antar agama. Problem lingkungan hidup nih sekarang saya coba menjajaki, karena di problem kekerasan seksual ini sudah banyak aktornya ya. Kalau di aktor kekerasan seksual kita sudah banyak. Punya undang-undangnya kan? Belum disahkan. Belum disahkan. KDRT belum? KDRT sudah, undang-undang KDRT sudah. Kekerasan perempuan ya. Yang kekerasan seksual yang kekerasan belum. seksual. Tapi kita sudah punya permennya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Yang PKS itu ya namanya? Ya, Kemendikbud. RUU PKS ya. PKS ya. Tapi baru RUU belum disahkan. Ya. Terus? Ya gitu sih. Tapi gini Neng, orang sering berkelakar ya, berkelakar apa lucu-lucuan gitu ya. Perempuan itu ngasuh, masak, ngasuh, terus ngantar anak ke sekolah. Anaknya kadang-kadang 3 gitu kan dibonceng. Pakai motor, sennya ke kanan dia belok kiri, dia bilang the power of emak-emak. Itu sebenarnya eufemisme, ya kan? Betapa beratnya sebenarnya beban perempuan, tapi dibikin lucu gitu, the power of emak-emak, ya kan? Orang krisis, suaminya di PHK. Di PHK laki-laki nggak berdaya, udah di rumah aja nganggur, ngerokok ngopi sambil cari kerjaan gitu kan. Sementara perempuannya jualan nasi uduk segala macam. Itu perempuan kayak gitu bisa kan. Orang nyebutnya the power of mama. Sama the power of ibu Anda dulu gitu kan luar biasa gitu kan. Iya, luar biasa gitu. Sehingga perempuan umurnya lebih panjang sebenarnya dari laki-laki. Karena dia punya power yang lebih besar sebenarnya. Itu Neng. Ini kan sebenarnya menurut saya nggak jujur juga, ini eufemisme, dihalus-haluskan gitu. Ada sebenarnya ada sesuatu yang lebih kasar dari itu dan ditutup-tutupi. Gitu. Gimana Neng? Nggak gini Jang, semua kita baik laki-laki dan perempuan itu punya power. Apakah laki-laki dan apakah laki-laki lebih powerful atau perempuan lebih powerful? Dua-duanya sebenarnya powerful, dua-duanya. Hanya saja ada yang menyadari power itu dan ada yang tidak menyadari. Nah, banyak pria yang tidak menyadari powernya itu. Ya. Banyak pria yang tidak menyadari karena kultur kita memang tidak memungkinkan para pria untuk menyadari powernya itu.
sehingga dia taunya hanya bekerja gitu. Di luar pekerjaan itu, dia pekerjaan rutin yang dia memperoleh nafkah, itu seakan-akan bukan pekerjaan gitu. Malu gitu, karena memang masyarakat kita juga seperti mempermalukan. Yang itu tadi, Mi mana kopi ini? Gitu kayak ya? Begitu. Kalau kata Einstein gitu, meskipun Einstein sudah menjadi sangat jenius di dunia, tapi dia bilang dia hanya bisa mengeluarkan kekuatannya itu 30%. Masih ada tersisa 70% lagi yang belum dia optimalkan powernya. Pun juga manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau misalnya perempuan seperti yang tadi diilustrasikan oleh Jajang, itu karena keadaanlah yang membuat dia begitu. Keadaanlah yang dia membuat begitu. Pria pun juga bisa seperti itu. Dia bisa powerful. Dia bisa mengerjakan pekerjaan rumah, dia bisa ngasuh anak misalnya kayak gitu secara sharing gitu. Nah tapi kultur kita itu tidak memungkinkan para pria belum memungkinkan. Nah ini kebudayaan itulah yang harus kita konstruk supaya memungkinkan bagi pria. Iya kok. Kebudayaan itu kan konstruksi. Iya. Kita buka seluas-luasnya kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Tapi apa yang terjadi? Perempuan milih-milih juga kan? Misal dunia kedokteran ya. Perempuan tuh biasanya milih dokter anak, dokter gigi, ya kan? Tapi dokter misalnya kandungan itu dikasih ke laki-laki. Itu berat, kan? Padahal jadi ketika kesempatan terbuka, ada ini juga, ada bagian-bagian yang perempuan milih ini aja gitu. Padahal yang namanya dokter kandungan itu kan urusannya sama perempuan, tapi coba cari di mana-mana. Dokter kandungan itu laki-laki. Perempuan nggak ke situ gitu loh. Koki, sekarang kan laki-laki, perempuan bisa jadi koki. Siapa yang jadi koki? Laki-laki. Jadi perempuan punya preferensi, ya. Jadi ketika dibuka seluas-luasnya, tadi dunia belum terbuka nih, sekarang dibuka, perempuan punya preferensi. Anda melihat itu enggak? Kalau saya ngelihat itu. Ya. Nah itu konstruk budaya tadi, ya, konstruk budaya tadi. Misalnya soal profesi kedokteran gitu. Sekarang ini misalnya orang dokter kandungan. Situasi melahirkan itu kan waktunya kapan saja, bahkan bisa malam-malam gitu, jam 2 malam orang melahirkan gitu ya. Nah bagi kultur kita sekarang, perempuan keluar malam atau piket malam itu tuh tidak cukup secure, tidak cukup secure bagi perempuan gitu ya, kayak begitu. Oleh karena itu para medis misalnya memilih waktu yang buat keluarga tuh secure gitu, misalnya dokter gigi gitu ya, dokter yang aman lah. Dokter gigi nggak malam-malam ya? Nggak malam-malam. Ya? Kalau orang lahiran nggak bisa appointment kan? Nggak bisa. Mulusnya malam-malam. Iya, jam 2 malam misalnya. Nah, oleh karena itu ini para pemilih, para medis perempuan itu juga memilih soal waktu. Itu soal kultur. Ada pertimbangan ya? Iya, itu soal kultur ya. Tapi menurut saya situasi itu ya harus dibongkar ya, harus dikonstruk ulang gitu, bahwa perempuan bisa milih dengan profesi kedokteran apa saja gitu spesialisnya ya, bukan hanya dokter gigi misalnya gitu, tapi juga bisa dokter kandungan, bahkan mungkin harus diperbanyak dokter kandungan perempuan ya, karena saya sendiri kalau ke dokter kandungan itu merasa secure diperiksa sama dokter perempuan. Dokter perempuan juga. Soalnya kan memeriksa bagian-bagian dalam ya, yang sangat privat banget. Itu kenyataan. Perempuan itu mengalami istilahnya apa ya? Preferensi kultural gitu kan. Saya milih ini aja. Di dunia politik kan juga begitu gitu. Misalnya kenapa prosentase kuota perempuan tidak terpenuhi misalnya di DPR ya gitu. Nggak terpenuhi. Itu karena para politisi pria ini kalau ngambil jam rapat itu malam-malam dan clubbing kan, misalnya ayo kita karaokean di mana, clubbing gitu, yang hanya para laki-laki yang bisa melakukan itu dengan nyaman ya. Kalau perempuan mikir-mikir dulu, apalagi kumpul dengan para politisi pria ya. Saya saja dulu di kelompok studi misalnya, ini isinya kok laki-laki melulu gitu. Kalau diskusi yang panas-panas tuh
malam gitu sampai jam 3 macam-macam. Waktu mahasiswa sih masih mungkin ya melakukan itu. Tapi udah kesini tuh mikirlah gitu kayak begitu gitu. Ini soal kultur menurut saya. Kulturnya ada kultur yang belum berubah ya. Belum berubah. Gitu. Ada banyak kesempatan buat perempuan. Banyak. Tapi ada kultur yang belum berubah yang tidak ramah dalam tanda petik bagi perempuan. Ya itu yang saya contohkan dalam dunia politik itu ya gitu. Kayak begitu. Clubbing jam 12 malam gitu. Gitu. Waduh, gitu. Rapat tanpa jadwal misalnya. Gitu ya. Itu kayak begitu kan, kayak rapat tanpa jadwal kapan saja. Aduh, saya sendiri itu nggak bisa lah kayak hidup tidak teratur kayak begitu ya. Ya, ya. Nggak bisa saya hidup tuh harus tertata gitu. Oke. Tapi kalau ini misalnya Neng, ini sama-sama masalah perempuan. Bukan masalah perempuan sih, masalah laki-laki juga ya. Undang-undang kita baru saja ada undang-undang PKS ya. RUU PKS. RUU PKS ya. Baru RUU ya. Baru RUU ya. Ada RUU PRT ya. PRT? RUU PRT, pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga. Itu PRT nggak dilirik tuh sama perempuan? Belum. Tapi udah lama itu. Tapi belum ada kepentingan. Udah 18 tahunan gini, itu. RUU PRT itu, RUU pekerja rumah tangga itu ada kepentingan kelas menengah perempuan yang merasa keberatan dengan undang-undang tersebut. Gitu. RUU PRT pekerja rumah tangga, kelas menengah ya, kelas menengah dan elit itu. Misalnya kewajiban menggaji secara permanen. Jadi ada. Apa itu aja? Salah satunya. Jadi yang keberatan perempuan juga gitu? Perempuan juga, gitu. Karena kan perempuan kan tidak tunggal, plural kan? Iya. Maksud saya, apa karena nggak ada duitnya itu RUU itu? Mungkin salah satunya. Salah satu. Mungkin, ya? Saya pernah mengajukan RUU itu ya. Yang terima waktu itu dari fraksi Golkar itu Nurul Arifin. Nah, Nurul bilang bahwa kalau ini segera disahkan, maka dia juga akan berhadapan dengan sesama perempuan, terutama ibu rumah tangga yang yang memakai jasa PRT gitu. Kayak itu kan masalah penggajian kan? Salah satunya masalah penggajian. Kan yang diuntungkan perempuan juga. Yang diuntungkan itu kan masalah pekerjaan ya. Ya, masalah jam kerja. PRT itu jam kerjanya harus jelas. Ya. Karena jam kerja ya harus gajinya juga harus jelas ya kan. Terus apa masalahnya? Masalahnya penetapan gaji standar PRT itu kan banyak yang tidak bisa dipenuhi oleh perempuan yang lain, kelas menengah yang juga dia bekerja ya, membutuhkan si PRT itu tetapi belum mampu menggaji sesuai standar. Gitu ya? Iya. Apa itu masalahnya? Salah satunya. Saya keduga Karena ini nggak, bagi banyak perempuan, aktivis perempuan ini nggak begitu menarik, nggak begitu seksi gitu. Nggak begitu seksi karena yang terancam juga sesama perempuan. Iya, iya maksud saya kalau PRT kan nggak begitu seksi gitu. Iya. Kalau RUU PKS kan, wah ini semua bicara. Tapi saya sekarang agak mundur, agak nggak terlalu lantang, tidak seperti dulu di Komnas Perempuan ya. Kenapa mundur? Bukan mundur, saya memberikan kesempatan kepada yang lain-lain untuk lebih bersuara lah. Kenapa? Merasa lebih tua apa gimana? Bukan, merasa memberi kesempatan kepada yang lain aja. Gitu ya. Kecuali kalau saya dipanggil presiden untuk ngomong soal itu, saya mau. Yang pasti ada jaminan bahwa itu akan segera disahkan. Gitu. Jadi belum disahkan juga ya? Belum disahkan juga. Tapi presiden kemarin baru bicarakan soal itu. Ada sebagian kelompok yang menganggap ini PKS ini pintu untuk berbagai dosa kan, gitu kan, PKS itu. Saya baca kemarin ada peraturan menteri itu, ini pintu berbagai dosa ini, gitu. Sehingga mereka keberatan dengan RUU itu pada aspek lainnya gitu. Ya, karena mereka yang keberatan itu adalah orang yang suka melecehkan perempuan dan suka menganggap perempuan itu sebagai daging saja yang dimanfaatkan secara seksual gitu. Tidak melihat yang suka poligami gitu ya?
Salah satunya tentu saja, salah satunya. Memang kultur kita masih menganggap begitu kan sama perempuan itu sebagai daging yang bisa memuaskan secara seksual gitu, tidak dilihat sebagai rohani, tidak dilihat sebagai akal misalnya kayak begitu. Neng, kalau masalah afirmasi itu gimana, Neng? Saya agak kurang ser gitu sama afirmasi. Afirmasi yang perempuan. Afirmasi buat perempuan. Ah. Paling nggak pada satu ya, ladies parking. Nah, di mana-mana tuh di mall tuh ada ladies parking. Perempuan dikasih slot-slot parkir yang enak banget itu. Itu kan bikin perempuan enak banget itu perempuan. Kelihayan mengendarainya nggak terlalu bagus karena dia dikasih slot-slot parking yang enak. Kalau ini kan ada, Pak ini buat perempuan Pak, buat ladies parking Pak. Gitu kan. Saya nggak tahu ya di luar itu ada nggak ya. Tapi itu memanjakan itu menurut saya, nggak mendidik itu. Perempuan juga kan harus lihai, nyupir. Yang kedua yang menurut saya nggak sering juga itu gerbong perempuan, ya kan? Saya pernah naik komuter rel ya, sama anak saya perempuan, itu terpisah gitu. Anak saya di gerbong yang ini, saya di, ya kan? Di gerbong khusus perempuan ya, itu semua untuk perempuan. Tapi di gerbong yang lain ada juga perempuan gitu, ya kan? Bahwa perempuan seringkali mengalami pelecehan, oke, gitu kan, benar itu ya. Tapi apa harus dipisah gerbongnya gitu kan? Menurut saya nggak begitu gitu kan. Perempuan harus pandai melindungi diri gitu, gitu loh. Saya mengalami itu anak saya Pak, anaknya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya saya terpisah sama anak saya gitu. Perempuan nggak dididik kurang mandiri gitu kayak gitu. Ya kalau perempuan dilecehkan harus bisa membela diri, belajar bela diri, iya. Bukan afirmasi kayak begitu, dangkal itu menurut saya. Menurut gimana nih? Begini Jang, aktivisme saya itu sebetulnya keadilan bagi manusia ya, keadilan bagi laki-laki dan keadilan bagi perempuan gitu. Kalau misalnya pengutamaan terhadap perempuan, saya juga tidak sepakat. Ya. Pengutamaan ya, gitu. Pengutamaan. Mainstreaming. Pengutamaan terhadap perempuan, misalnya kayak kasus tempat parkir tadi, itu kan pengutamaan terhadap perempuan. Saya tidak sepakat juga soal itu. Biar itu dibuat kebijakannya secara adil saja, adil bagi laki-laki dan juga adil bagi perempuan. Jadi orientasinya adalah keadilan kalau buat saya, keadilan bagi laki-laki dan keadilan bagi perempuan. Kalau misalnya ada pria yang diperlakukan tidak adil atau zalim oleh masyarakat, saya juga akan membela. Gitu ya. Saya juga membela, terutama orang-orang yang lemah itu pastilah, itu saya pasti akan membela dan bersuara gitu. Nah masalahnya sekarang itu karena kultur tadi itu ya, yang banyak diperlakukan tidak adil itu adalah perempuan, itu sebenarnya ya, soalnya gitu. Nah karena itu dia harus punya usaha atau ikhtiar yang lebih untuk soal ini gitu, karena kulturnya itu memungkinkan hal itu terjadi gitu ya. Apakah itu kultur keagamaan maupun kultur kebudayaan, ya, itu memungkinkan hal itu terjadi. Nah kalau soal penyediaan khusus kereta perempuan itu ya, kereta gerbong perempuan itu sebenarnya pertama-tama itu adalah ditujukan bagi gini. Jadi banyak komplain penumpang yang mengalami pelecehan. Itu sebenarnya yang mengalami nggak nyaman ya. Padat gitu ada, ya. Terus kalau laki-laki iseng itu apa digesek-gesekin apa segala macam gitu ya. Itu yang pertama, terus yang kedua itu menyusui. Jadi perempuan yang bawa anak terus dia harus menyusui. Maka keluar itu pernah kami diskusi dengan pemegang kebijakan. Tujuannya seperti itu ya. Tujuannya seperti itu gitu. Kalau misalnya kultur kekerasan seksual atau pelecehan seksual sudah tidak menjadi budaya kita lagi gitu. Itu tuh kebijakan itu bisa dihapuskan. Gitu. Iya, itu kebijakan itu bisa dihapuskan. Intinya sih sebenarnya masyarakat di negeri kita itu belum
menjamin rasa aman terhadap perempuan, termasuk aman dari pelecehan seksual itu. Betul, betul. Kalau di luar, Neng, di Boston misalnya ya, saya tahu di Amerika. Kalau orang melakukan... Aku pernah ke Boston, Jam. Oh ya? Iya. Tahun berapa? 2005. Lama aku di Boston. Oh ya? Iya. Lama? Lama. Berapa lama? 2 bulan kali ya. 2 bulan? Ah. Sama Bob Hefner apa sih? Sama Bob Hefner, tapi sama ada Septemi Lakawa. Septemi. September. Iya. Oke. Ah. Jadi ya di sana juga ada kekerasan terhadap pelecehan seksual ya. Ada. Seksual apa namanya? Seksual harassment. No, bukan harassment lagi, seksual. Lebih dari harassment gitu, kejahatan seksual. Itu kalau orang melakukan kejahatan seksual, udah karirnya mati tuh. Karena namanya tinggal dicomot, si ini melakukan kekerasan seksual, itu nggak ada itu, SIM-nya dicabut, banknya dicabut, nggak bisa ngelamar kerjaan segala macam, terkucil betul. Dan itu fotonya di mana-mana itu. Jadi orang respect di sana, lebih respect. Kalau sana kan apa ya, siul-siul, ada perempuan siul-siul aja itu bisa dianggap harassment. Iya. Apalagi misalnya lempok pantat misalnya kan, itu lebih-lebih lagi gitu. Itu di sini itu apa ya? Kita mau punya RUU PKS aja susah sekali kan? Susah banget. Karena pelakunya itu orang-orang penting. Pelakunya orang-orang penting, pelaku kejahatan seksual itu tuh. Nah, soal tadi yang Jajang ceritakan tentang dipermalukan ya orang-orang pelaku kejahatan seksual itu. Ini yang belum ada di kita. Kultur itu belum tumbuh di kita ya. Belum ada bahkan. Bahkan misalnya orang yang sudah jelas terang benderang dia melakukan kejahatan seksual, oleh negara masih diberi kedudukan misalnya ya, sebagai apa gitu, kedudukan penting. Tidak ada shaming, itu tidak ada. Tidak ada sanksi yang mengucilkan dia, itu tidak ada. Bahkan ya di lembaga-lembaga tertentu juga misalnya yang udah jelas-jelas terang benderang misalnya menyakiti pihak perempuan gitu, tapi oleh lembaga-lembaga tersebut tuh masih dilindungi, itu masih banyak gitu. Tidak diisolasi, tidak diberi sanksi, itu masih banyak gitu. Itu bahkan di kalangan masyarakat terpelajar sekalipun ya. Itu menurut saya tuh situasi itu yang membuat saya sering kali sedih gitu ya. Saya sering kali sedih dan kalau saya masih diberi stamina oleh Allah gitu ya, saya ingin sampai titik darah penghabisan, saya ingin berjuang untuk itu ya gitu. Bahwa misalnya pelaku kekerasan seksual itu harus dipermalukan, dia bagian dari kejahatan secara etika misalnya kayak begitu ya. Itu tuh di kita belum tumbuh dengan baik kultur itu, dan saya kira itu harus terus-menerus disuarakan sampai benar-benar disadari bahwa keberadaban suatu negara itu adalah bagian dari keberadaban suatu negara adalah penghormatan pada martabat perempuan. Iya. Ya. Kayak begitu. Kalau kasus di Bandung itu gimana, Neng? Itu apalagi ya? Itu saya speechless ya dengan kasus di Bandung itu, karena dia lembaga keagamaan. Saya yang nggak paham gini, Neng, sampai hamil dan beberapa orang itu kok nggak ketahuan gitu? Nah itu dia, agaknya ditutupi gitu ya, kayak agaknya ditutupi. Padahal kalau ditutupi tapi tidak kan akan menjadi pembelajaran. Paling enggak orang tuanya tahu anaknya hamil gitu, masa nggak tahu? Iya ditutupi. Orang tuanya nggak ngomong. Ditutupi gitu. ya. Misalnya salah satu pejabat di situ tahu saja gitu dan speak out soal itu gitu, itu sudah luar biasa menurut saya. Ini kan semua ditutupi. Gitu. Pejabat juga menutupi ya, kayak begitu, menutupi kejahatan. Jadi apa yang bisa dibanggakan pada suatu agama atau satu daerah, kejahatan itu ditutupi coba. Gitu ya. Kayak begitu. Ulah lah, ngisin-ngisin udah biar. Gitu ya. Ribut, misalnya ribut orang tutupan wae gitu misalnya kayak begitu gitu. Itu kan baru dibuka sudah agak lama, dan anak-anak nggak bersalah ya, perempuan-perempuan kecil yang nggak bersalah harus punya anak gitu, menanggung anak-anak. Aduh, saya itu satu kebiadaban dari sejak pikiran saya kira itu. Betul.
Baik Neng, Eh, ke depan nih Neng, harapan Neng sama ini kan 2 RUU ya, lagi digodok ya, Biro PRT. PRT sama PKS ya. Alotnya itu udah, kayaknya PKS itu udah nggak terlalu lama lagi. Jokowi sekarang sudah mengeluarkan, maksudnya mengeluarkan perintah Oke. Jokowi. Di minggu kemarin ya, hari kemarin Jokowi mengeluarkan perintah karena yang menghalangi itu kan partai Islam ya, namanya PKS. Ya, itu yang menghalangi dengan segala argumentasinya gitu. Terus juga Golkar sekarang setelah presiden bersuara baru dia menyepakati gitu ya, kayak begitu gitu. Selebihnya sih hanya semua sudah sepakat kok. Iya. Kalau PKS poin apa sih yang nggak disepakati itu? Yang tidak disepakati oleh mereka itu soal tidak dibuat klausul bahwa zina itu dilarang dan memperoleh hukuman gitu kayak begitu. Ya, ya. Itu Dia yang keberatan itu mereka. Eksplisit gitu itu ya? eksplisit gitu kayak begitu. Karena katanya ada pasal kalau suka sama suka itu tidak ada sanksinya. Padahal nggak ada sih sebenarnya kata-kata suka sama suka itu nggak ada. Gitu. Itu yang bikin keberatan mereka gitu ya. PKS, sementara PKS concern dengan isu zina. Mereka juga mendukung poligami gitu ya. Mendukung poligami gitu. Dan mana-mana poligami semakin marak ya. Iya, supaya banyak pemilih mereka ya. Gitu ya. Iya, politik ada populasi. Mentor poligami kan? Iya. Mentor poligami. Dan itu mengampanyekan poligami di mana-mana mereka itu. Sampai ada kiat praktis untuk poligami aman. Iya, dan itu ratusan juta ya. Iya. Jadi ada laki-laki yang mau poligami tapi nggak berani, itu harus di coaching gitu ya. Iya. Gitu. Luar biasa. Baik Neng, yang lain yang ingin saya tanyakan nih, setelah nggak aktif di Komnas HAM ya. Komnas Perempuan. Iya, Komnas Perempuan ya. Sekarang aktifnya di BAN PAUD. Dan BAN PNF PAUD. ya. Dan PNF, pendidikan non formal. Pendidikan non formal. Salah satunya itu pesantren. Pesantren ya. Itu termasuk nggak pesantren-pesantren yang kecil-kecil itu yang? Enggak, mereka yang punya lembaga namanya itu KPPS, Pondok Pesantren Salafiyah. Yang punya kelas hanya untuk kitab kuning itu. Oke. Itu aja yang terdaftar. Oke. Yang mengakreditasi ya. Itu yang pesantren-pesantren tahfiz? Yang enggak, kecil itu? Enggak terdeteksi itu? Mereka tidak mengakreditasi. Itu di bawah apa itu? Ya sebenarnya di bawah saya, di bawah yang lembaga saya bekerja. Ya. Jadi yang PNF itu pesantren-pesantren yang besar apa gimana? Ya, pesantren-pesantren besar ya. Tapi juga PNF itu yang gerakan-gerakan pendidikan yang diinisiasi oleh masyarakat. Kan itu banyak ya gerakan-gerakan pendidikan itu. Misalnya ya itu pendidikan masyarakat gitu. Yang supaya masyarakat punya keterampilan apa gitu. Iya. Dan itu banyak ya? Iya, banyak. Ya? Di Jawa Tengah, Jawa Timur itu maju-maju deh. Maju-maju. Senang banget. Jawa Barat? Banten gimana Banten? Banten ada tapi tidak semaju mereka ya. Gitu ya. Baik Neng, selain aktif di BAN PAUD dan PNF, ngajar di UNU ya, dan UIN ya. Di UNU ini Universitas Nahdlatul Ulama. Setelah saya dari Komnas Perempuan, UNU berdiri kan. Nah, pas UNU berdiri itu saya terlibat. Jadi pas proses awal pendirian UNU, saya terlibat gitu dan yang ngajar di situ. Ya. Di UNU ngajar apa? Ngajar teori sosiologi ya dari 1 sampai 3 sama teori sosiologi globalisasi. Dari sini naik apa? Kalau dari dulu saya kan tinggalnya di apartemen. Di Jakarta Pusat. Ya. Saya lihat banyak fotonya dengan Jokowi ya. Jokowi nawarin sesuatu Kak?
itu banyak orang yang pengen. Iya, tapi kan harus di lobby nih Jokowi. Terakhir, isu apa yang Anda tampil di publik menyoroti isu apa? Menyoroti isu apa? Isu tentang perempuan lah. Kalau tampil di publik, Jajang, saya tidak terlepas dari setidaknya 3 hal ya. Yang pertama adalah tentang perdamaian kemanusiaan universal ya. Nggak tahu itu menjadi isu utama saya aja gitu. Saya merasa. Ini kemana aja kalau perdamaian utama universalnya? Kalau apa? Udah kemana aja ini? Kayaknya udah hampir Udah kemana-mana ya? Karena sebelum saya di Komnas Perempuan, saya bekerja di lembaga internasional, Jang. Sebelum disebut saja ya. Saya bekerja di lembaga internasional yang basisnya itu di Hong Kong, di City University of Hong Kong. Ya. Lama ya udah berjalan nih kaki ya Allah ya Rabbi. Gitu Jadi, jadi sebelum di Komnas Perempuan itu saya bekerja di lembaga internasional namanya Women Empowerment in the Muslim Context. Itu bekerja dengan teman-teman sekolah dari Inggris, dari Pakistan, Iran, Libanon, sama Singapura ya, sama Singapura. Ya dan basisnya di Hong Kong. Oke. Gitu. Ya sudah. Itu apa? NGO apa? NGO? Dia ya? sebenarnya konsorsium, kalangan akademisi ya, kalangan dan NGO yang punya perhatian terhadap negara-negara dengan populasi Muslim di terbesar dunia, gitu ya. di dunia. Pokoknya dunia LSM udah kenyang lah ya. Sudah sudah kenyang. Tapi kerjaan belum selesai kan? Kerja ada yang belum selesai. Saya pengen menulis buku sebanyak-banyaknya. Gitu. Sekarang buku apa yang lagi ditulis? Lagi mengendapkan ya. Jadi ada tulisan-tulisan yang saya bawakan di berbagai forum. Itu tema utamanya adalah kemanusiaan, keislaman dan keindonesiaan. Oh, itu Cak Nur itu? Kalau ke Cak Nur kemodernan. Kemodernan? Bukan kemanusiaan. Oke. Kalau Cak Nur kemodernan, Keindonesiaan, keislaman dan keindonesiaan. Ya. Saya kemanusiaan, keislaman dan keindonesiaan. Itu yang udah 80%. 80%? Ya. Kapan terbit? Tahun ini terbit? Tahun ini mudah-mudahan terbit. Mudah-mudahan tahun ini terbit ya, karena itu kayak semacam takdir dalam tanah hidup, takdir hidup saya gitu. Jadi saya ingin membukukan itu gitu, karena itu bagian dari yang senantiasa saya suarakan ke berbagai forumnya. Nggak bikin novel, Neng? Ada sih, cuman ada novel itu selingan, Neng. Jadi iya ada ke sana, cuman saya harus belajar teknik menulisannya. Teknik menulis novelnya. Banyak feminis yang juga novelis kan? Iya. Salah satunya yang saya tulis itu Nawel El Sadawi. Iya. Iya, Nawel Sadawi itu kan feminis dia, tapi juga menulis novelis, ya. Novelis. Dan di Indonesia sudah ada beberapa yang feminis, tapi juga dia cerpenis. Cerpenis, siapa itu? Aduh, kok lupa ya namanya ya. Dekat padahal saya dengan dia itu. Kalau novel belum terbit, belum pernah terbit. Belum. Apa itu, tentang apa? Mungkin saya banyak cerita Rahasia. Tapi banyak cerita, Jang. Banyak cerita gitu yang lebih pantas, lebih tepatnya dibuat novel daripada ini ilmiah ya. Karya ilmiah gitu. Mungkin nanti saya akan membuat cerita cerita fakta yang difiksikan. Kemarin ke Lampung datang nggak, Neng? Enggak. Kenapa? Sudah cukup lah. Udah nggak cinta lagi sama Bukan. Sudah cukup. Karena Jang, saya sejak muktamar Cipasung sampai muktamar itu saya selalu datang. Gitu. Udah capek? Setiap muktamar saya selalu datang. Sudah tidak menangkap ada isu yang baru yang harus diperjuangkan. Isunya baru, NU di dunia global, masa nggak baru sih? Dulu Gus Dur melakukan itu, saya. Gitu? Dan saya bagian dari itu, jangan salah. Gus Dur itu isunya bukan global. Gus Dur lebih mengglobal.
Gus Dur tuh lebih mengglobal. Di zamannya Gus Dur dan saya berkantor di PBNU, setiap manusia dari berbagai bangsa itu masuk ke PBNU. Gitu ya? Dari berbagai bangsa itu masuk ke PBNU yang pada waktu itu gedungnya sangat sederhana sekali. Kenal baik ya dengan Gus Dur ya? Banget, Banget ya? inspirator saya dalam aktivisme. Makanya fotonya tuh ada Gus Dur tuh sampai ada beberapa ya. Karena dalam aktivisme saya Gus Dur lah yang menjadi apa ya, guru yang menemani. Guru gitu ya? Sampai terakhir Pak Johan ya. Pak Johan Effendi itu di dalam isu perdamaian antar agama, Ya. meninggalnya itu sebelum meninggalnya saya yang mengantarkan. Pengalaman menarik tentang Gus Dur yang lucu gitu apa? Kangen kan sama Gus Dur kan? Apa? Yang pernah terjadi, ya? Yang pernah terjadi begini. Saya waktu itu mau menikah, ya. Terus Gus Dur habis narasumber seminar di Semarang kalau tidak salah. Nah dia dapat honor dari dirinya itu, sebagai narasumber itu gitu ya. Dia nggak tahu isi honornya itu berapa gitu. Semua isi honor itu dia berikan kepada saya untuk menyiapkan ongkos saya menikah. Gus Dur nggak tahu isinya itu berapa. Setelah saya buka, isinya sangat signifikan dan sangat cukup bekal untuk menikah. Itu ini ingatan yang saya tidak akan pernah lupa, ya. Ingatan yang tidak akan pernah lupa. Jadi mengantarkan saya untuk Jadi kan menikah. kalau dibuka amplopnya takut mengurangi keikhlasan ya? Dia nggak buka itu, dia kasih aja sepenuhnya kepada saya itu uang. Saya juga kenal Gus Dur ya, kenal meskipun jarang ketemu beberapa kali lah. Tapi saya berkesan untuk ketemu Gus Dur ya tahun 98 di Belanda. Oke. Waktu itu lagi gonjang-ganjing ya di Gus Dur ke Belanda. Saya waktu itu di Belanda. Seminar dia kan. Seminar itu banyak orang-orang Belanda itu, orang-orang bule itu ngelilingin dia gitu. Dia menerangkan tentang tasawuf tentang tasawuf Islam kan. Itu orang begini gitu kan, bahasanya sangat dalam gitu kan. Jadi dia nerangin gini, antara agama itu dia bilang, agama itu seperti gelas. Sementara hakikat itu adalah airnya gitu. Jadi orang bule itu terkesima gitu. Terus sorry I have to leave gitu. Terus orang bule bilang, master, manggilnya master. Saya baru saja menikmati kuliah Anda gitu. Saya juga ngedengerin ya, sangat dalam bahasanya. Kemudian Gus Dur itu jadi tamu KBRI kan, KBRI disuruh nginep, dikasih hotel gitu, tapi dia nginep di masjid. Masjid. Saya ikut ke masjid itu. Tidak di hotel ya? Tidak di hotel. Oh, banyak orang ngobrol di situ. Waktu di Belanda ya? Waktu di Belanda. Waktu itu Jajang master ya? Iya. Ada Ngatowi di sini, Al Jasro itu, ada anaknya kemudian segala macam. Saya nanya, Gus, Anda katanya hafal itu nomor-nomor kantor-kantor PBNU di mana-mana. Ada berapa? Ya 3.000 sih hafal gitu. Jadi Gus Dur itu ada orang nanya, ini nomor telepon ini berapa ya katanya. Jadi nomor telepon keponakannya Gus Dur yang ada di Amsterdam. Berapa ya? Nggak tahu. Terus kata Gus Dur, itu Muzayin itu kan nomornya sekian gitu. Hafal dia. Nah, terus saya tanya, Gus, Anda katanya hafal juga nomor-nomor kantor-kantor NU di Jakarta, di seluruh Indonesia? Iya. Ada berapa? Ya 3.000 sih ada. 3.000 dia bilang. Terus saya ngetes. Gus, kalau nomornya Ki Mustamid berapa? Ki Mustamid itu kayak saya di Buntet. Hafal ya. Sekian. Jadi ingatannya kuat. Kuat banget. Kuat gitu. Kuat banget. Kuat gitu. Terus setelah itu tidur. Saya tidur juga di masjid. Masya Allah. Ngoroknya luar biasa. Semasjid itu keberisikan semua sama dia. Karena kecapean kan. Capek. Tapi kan orang gemuk kan begitu, ngorok gitu maksudnya. Jadi
terkesan sekali. Anterin ke bandara ke Skipol ya, saya ikut juga gitu. Jadi itu kan si supirnya itu nyetel lagu Umi Kulsum. Dijelasin sama dia, ini lagu ini tentang ini gitu kan. Luar biasa. Itu pertemuan saya sama Gus Dur yang begitu dekat gitu. Dan sangat berkesan. Dan sekarang susah ya Susah, cari orang seperti Gus Dur. susah. Mungkin perlu berapa puluh tahun ya gitu. Dan alhamdulillahnya itu saya bisa dekat. Itu yang saya syukuri banget gitu. Saya syukuri banget dan dekat di saat-saat saya masa tumbuh. Ya, pada masa tumbuh gitu dalam masa-masa pencarian ya kayak begitu gitu. Itu sesuatu yang saya syukuri banget dalam hidup Jang gitu ya. Gitu ya. Jadi masa-masa pencarian itu saya bisa dekat dengan Mas Dawam ya. Saya dekat dengan Mas Dawam pernah menulis cerpen tentang saya. Dekat dengan Pak Johan ya masa-masa tumbuh itu masa-masa pencarian saya ya. Dan dari situlah pengaruh-pengaruh visi hidup mereka itu sangat mempengaruhi saya gitu. Sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang. Baik, Neneng, kita udah sejam lebih nih. Oke. Nanti kita sambung lagi ya. Ya. Hah? Ya. Yang lain itu apa Ya. gitu kan. Yang cerita-cerita kehidupan aja yang Ya, bisa yang mungkin bisa menginspirasi yang lainnya mungkin. Ya. Terutama anak-anak muda sih. Berseri lah ya. Baik, saudara-saudara sekalian, tak terasa ya sudah cukup waktunya. Jangan lupa untuk mensubscribe, share, like, and comment channel Jajang Jahrudin Channel. Terima kasih. Ya, sama-sama. Neng. Terima kasih Jajang sudah berkunjung ke rumah. Semoga ada manfaatnya ya. Nanti Amin. kita sambung lagi ya cerita-cerita dengan Neng Dara ini, pengalaman yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.